Perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama Simamora dengan NIM 2213142019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian metode pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD, MPD. Nomor 21. Model Explicit Instruction. Model Explicit Instruction merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pendekatan mengajar ini sering disebut model pengajaran langsung. Soal nomor 22. Demonstration. Metode demonstrasi menurut Syah adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Soal nomor 23. Collaborative Learning. Belajar kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lain. Jadi, situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan. Soal nomor 24. Model CIRC. Model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition, disingkat CIRC, adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata dan seni berbahasa. Fokus utama kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Siswa dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Tujuan utama CIRC adalah penggunaan tim-tim kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Soal yang ke-25. Model Number Head Together. Number Head Together adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Model NHT adalah bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Soal nomor 26. Manual Dexterity. Pendekatan manual dexterity adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pendekatan ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan tangan. Soal yang ke-27. Inside Outside Circle. Inside Outside Circle merupakan teknik pembelajaran dengan sistem lingkaran dalam dan lingkaran luar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Sintaknya adalah separuh dari sejumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap keluar, separuhnya lagi membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam siswa yang berhadapan berbagai informasi secara bersamaan. Siswa yang berada di lingkaran luar berputaran kemudian berbagi informasi kepada teman atau baru di depannya, dan seterusnya. Nomor 28. Model Inquiry. Metode Inquiry merupakan suatu strategi belajar mengajar yang mensiasati agar aspek-aspek komponen pembentuk sistem instruksional mengarah pada kearifan peserta diklat untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Soal yang ke-29.
Soal nomor 29. Model portofolio. Model pembelajaran portofolio dalam penelitian ini adalah suatu proses pembelajaran dalam mempelajari suatu materi tertentu yang prosesnya dari awal sampai akhir, dan kumpulan hasil pekerjaan siswa tersebut dikumpulkan atau didokumentasikan yang disimpan dalam satu bundle. Soal yang ke-30. Pemecahan masalah berdasarkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis sehingga mengabaikan atau mengingkari peran insight. Teori Gestalt justru menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Dengan demikian, maka belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan kepada suatu persoalan yang harus dipecahkan. Belajar bukanlah menghafal fakta. Melalui persoalan yang dihadapi itu, anak akan mendapat insight yang sangat berguna untuk menghadapi setiap masalah. Soal yang ke-31. Pengertian elaborasi. Elaborasi adalah salah satu kegiatan inti yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Dalam kegiatan elaborasi, guru mendorong peserta didik untuk menulis hasil yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, kemudian mendiskusikan dan mendengar pendapat untuk dapat lebih mendalam suatu topik pembelajaran tertentu. Elaborasi berperan penting dalam proses menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, menguji prediksi atau hipotesis, menyusun laporan atau tulisan, menyajikan hasil belajar. Soal 32. Pengertian project-based learning. Project-based learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada proyek di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut. Pembelajaran berbasis proyek membuat pembelajaran menjadi sesuatu yang lebih hidup bagi siswa. Siswa, bapak, dan ibu guru akan mengajarkan proyek dalam waktu tertentu, di mana mereka terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks. Soal yang ke-33. Pengertian quantum learning. Metode pembelajaran quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dan menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Metode ini menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain yang dapat menghilangkan kejenuhan yang ada dalam diri siswa. Soal yang ke-34. Pengertian tebak kata. Model pembelajaran cooperative learning tipe tebak kata adalah pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Tebak kata dapat dijadikan model alternatif untuk mendorong siswa aktif dan belajar bekerja sama dengan pasangannya. Soal yang ke-35. Pengertian word square. Metode pembelajaran word square merupakan metode pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dan mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Mirip seperti mengisi teka-teki silang seperti bedanya jawaban sudah ada, namun disamarkan dengan menambahkan kotak tambahan dengan sembarang huruf atau angka penyamaran atau pengecoh. Soal nomor 36. Pengertian scramble. Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata. Soal yang ke-37. Pengertian take and give. Model pembelajaran menerima dan memberi atau take and give merupakan model pembelajaran yang memiliki sintaks menurut siswa mampu memahami materi pelajaran yang memberikan guru dan teman sebayanya. Maksud take and give dalam model pembelajaran ini adalah di mana siswa mengambil dan memberi pelajaran pada siswa yang lainnya. Beberapa ahli percaya bahwa suatu mata pelajaran benar-benar dikuasai banyak apabila peserta didik mampu mengajarkan pada peserta lain. Soal yang ke-38. Pengertian complete sentence.
Model pembelajaran complete sentence adalah model pembelajaran mudah dan sederhana, di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan penggunaan kunci jawaban yang tersedia. Soal yang ke-39. Pengertian konsep sentences. Konsep sentence merupakan model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan hubungan sosial melalui kerjasama anggota kelompok menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Soal yang ke-40. Pengertian time token. Model pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Demikian hasil presentasi yang dapat saya